Bab 36. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Rain kalut melihat sikap gajah yang tak seperti biasanya. Hubungan percintaan mereka memang tak selalu berjalan mulus. Tapi selama ini, gajah tak pernah berbuat kasar padanya. Dan hari ini gajah dengan kasar menghempaskan tangannya. Rain semakin yakin jika terjadi sesuatu yang besar. Rain mematung menatap punggung gajah hingga hilang di balik pintu lift. Dengan langkah gontai, Rain berjalan menuju ruangan Sean. Matanya terbelalak melihat wajah Sean yang tadinya tampan, yang gak karu-karuan. Lebam di mana-mana, serat bibir dan hidung berdarah. Kenapa diam di situ? Cepat obati lukaku, titah Sean. Rain keluar untuk mengambil obat. Tak lama kemudian dia kembali dengan kotak P3K di tangannya. Rain duduk di sofa sebelah Sean. Perlahan dia membuka kotak P3K, lalu mengoles obat di wajah Sean. Sst, pelan-pelan dong, Sean mendesis karena menahan perih. Rain diam saja tak menjawab. Dia memang sedang mengobati Sean sekarang. Tapi pikirannya kemana-mana. Dia bingung melihat Sean babak belur. Sedangkan gajah, Rain sangat yakin jika saat keluar tadi, gajah dalam keadaan baik-baik saja. Tak ada sedikit pun luka di wajahnya. Apakah Sean tak mampu membalas? Rasanya tak mungkin. Dan lagi, kenapa Sean tak memanggil keamanan saat dipukuli? Ini perusahaannya. Harusnya dia lebih berkuasa daripada gajah. Danu, pria berkacamata itu tiba-tiba masuk ke ruangan Sean. Sudah saya kirim ke ponsel Anda, Pak, ucapnya dengan sopan. Terima kasih, kau boleh pergi, kata Sean sambil membuka ponselnya. Senyumnya langsung mereka melihat kerja Danu. Dan dengan sekali tekan tombol send, foto yang baru saja diambil Danu itu otomatis terkirim ke ponsel gajah. Ternyata Sean masih saja belum merasa puas. Dia menyuruh Danu mengambil foto saat Rain mengobati lukanya. Setelah itu dia mengirim foto itu pada gajah. Sakitnya langsung hilang karena diobati cewek cantik. Seperti itulah keterangan dalam foto yang dikirim Sean pada gajah. Apa yang Anda bicarakan pada gajah? Kenapa dia terlihat begitu marah? Rain akhirnya mengungkapkan rasa penasarannya. Tanya saja pada pacarmu itu. Rain menghela napas. Kalau saja gajah mau menjawab, dia juga tak ingin bertanya pada Sean. Tapi ini keduanya tak ada yang mau menjelaskan apa yang terjadi pada Rain. Saya tak melihat gajah terluka sedikit pun. Apa Anda tak membalas saat dia memukuli Anda? Fisiknya memang tak terluka, tapi hatinya, aku yakin inilah yang namanya luka tapi tak berdarah. Dan itu lebih menyakitkan dan sulit diobati daripada luka fisik. Batin Sean. Hari ini aku sedang bahagia, jadi aku tak berbaik hati membiarkan dia memukuliku. Tutur Sean dengan semir di wajahnya. Hah? Ryan melongo mendengar penjelasan Sean. Ternyata ada juga orang yang rela dipukuli hanya karena sedang good mood. Sudahlah, gak usah overthinking, santai saja. Gajah mengamuk di dalam kamarnya. Dia melempar segala sesuatu untuk melampiaskan kemarahannya. Dadanya sesak, hatinya sangat sakit. Kenapa kau melakukan ini, Ren? Dan laki-laki itu, kenapa harus Sean? Gajah menitikan air mata yang sudah tertahan sejak tadi. Belum pernah dia sekecewa ini pada Ren. Gah, kamu kenapa, nak? Sama menggedor pintu kamar gajah. Dia sangat cemas mendengar gajah berteriak-teriak dan terdengar suara barang-barang pecah dari kamar gajah. Buka pintunya, nak, teriaknya. Gajah tak memperdulikan teriakan mamanya. Dia begitu kacau saat dia tak ingin mamanya melihatnya dalam kondisi seperti ini. Gajah melempar ponselnya saat melihat foto Ryan sedang mengobati Sean. Lukanya yang masih menganga seperti disiram dengan air garam. Sakit sekali. Gajah teringat kembali awal pertemuannya dengan Ryan. Kala itu di depan sebuah SMP, dia melihat seorang ibu-ibu bertubuh gempal menampar seorang gadis yang baru keluar dari mobil. Plak! Au! Ryan terkejut saat seorang ibu-ibu menamparnya. Jadi kamu orangnya?
Dasar cewek gatel, cewek murahan. Berani sekali kamu menggoda suami saya. Maki seorang ibu-ibu pada Rain saat dia berada di depan sekolah Al. Muka Rain merah padam. Dia sangat malu. Banyak sekali orang di depan sekolah yang melihatnya. Jangan bicara yang tidak-tidak kalau Anda tidak punya bukti. Itu namanya fitnah. Rain mencoba membela diri. Fitnah katamu? Suami saya yang dulunya tak pernah mau mengantar anak ke sekolah, sekarang tiap hari minta ngantar anak ke sekolah. Dan itu gara-gara kamu, teriaknya sambil mendorong bahu Rain. Setiap hari Rain memang mengantar Alan sekolah. Saat itu, Alan masih kelas 3 SMP. Ayahnya tak mengizinkan Alan membawa motor sendiri karena belum punya SIM. Tapi saya tak kenal suami ibu. Jangan bohong kamu. Saya melihat sendiri banyak foto kamu di ponsel suami saya. Bentak ibu itu sambil berkacak pinggang dan melotot. Rain makin bingung. Dia memang tak kenal dengan wali murid yang lain. Dia hanya mengantar Alan dan tak pernah bertegur sapa dengan siapapun. Lalu bagaimana bisa suami ibu ini memiliki fotonya? Dasar pelakor, ibu itu ingin menampar Rain. Tapi ada sebuah tangan yang lebih dulu menahannya. Tolong jangan menuduh orang sembarangan, kata pria muda yang menahan tangan ibu itu. Siapa kamu? Ikut campur urusan saya. Saya nggak ada masalah sama kamu ya. Anda sudah melakukan kekerasan fisik dan verbal pada nona ini. Saya bisa melaporkan Anda ke polisi. Lebih baik Anda pergi. Selesaikan masalah rumah tangga Anda di rumah. Ini sekolahan. Apa Anda tidak malu jika anak-anak melihat kelakuan Anda? Akhirnya wanita itu pergi sambil terus mengomel. Orang-orang yang melihat kejadian itu juga mulai bubar satu persatu. Kamu gak apa-apa kan? Saya gajah, kata pria itu sambil mengulurkan tangan pada Rain. Rain, jawab Rain sambil menjabat tangan gajah. Terima kasih sudah menolong saya. Tapi pipi kamu merah. Saya ada obat di mobil. Lebih baik diobati dulu. Gak usah, gak apa-apa kok. Ntar juga sembuh sendiri. Yang ada makin bengkak, gak makin sembuh kalau dibiarin. Tahu sendiri kan ibu-ibu yang nampar kamu tadi segede gajah. Tangannya pasti berat banget kan? Rain hanya menyengir. Dia tak sampai hati mengiyakan perkataan gajah yang bilang ibu tadi segede gajah. Rain mengikuti gajah masuk ke dalam mobilnya. Gajah mengambil obat lalu memberikannya pada Rain. Mau aku bantu obatin? Enggak. Aku bisa sendiri kok. Rain merasa malu kalau harus diobati gajah. Jujur saja, sekarang ini jantungnya berdegup kencang karena berada satu mobil dengan pria setampan gajah. Kok bisa sih ibu-ibu tadi nuduh kamu pelakor? Emang kamu kenal sama suaminya? Rain menggeleng. Gak kenal, aku juga bingung. Masa katanya suaminya nyimpan foto-foto aku? Aneh kan? Ya, kali aku mau sama suaminya, bininya aja kayak gitu. Pasti suaminya 11-12. Hahaha, bisa aja kamu. Mungkin suaminya ngefans kamu. Jadi pas kamu sekolah, dia nyuri-nyuri tuh moto kamu. Mungkin sih. Kamu nganter siapa ke sekolah? Adikku sekolah di sini. Sama dong. Adik sepupu aku juga sekolah di sini. Tapi aku gak pernah nganter. Biasanya supir yang nganter. Tapi hari ini supir lagi cuti. Jadi aku yang nganter. Baru kali ini aku bersyukur supir cuti. Jadi aku bisa ketemu calon bidadari surgaku. Batin gajah. Gajah jatuh
Gajah jatuh cinta pada pandangan pertama pada sosok gadis bernama Rain. Bersambung.